Perkenalkan, saya Sakinatun Najmi Sibarani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Medan Gelombang 1, Teknik Konstruksi dan Perumahan tahun 2023. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia, mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan terobosan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah prinsip Tut Uri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini. Merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan manusia hendaklah dapat menjadikan manusia merdeka terlebih dahulu, merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan juga tenaganya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang bermakna menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi juga mendidik peserta didik untuk mencari pengetahuannya sendiri yang dapat digunakan dalam kehidupannya. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka dirasa tepat untuk digunakan saat ini karena sejalan dengan pemikiran beliau tersebut, sejalan pula dengan tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada keaktifan murid dalam mengembangkan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Penilaian dalam kurikulum ini lebih banyak memperhatikan proses siswa dalam menjalankan pembelajaran melalui asesmen diagnostik dan formatif. Kurikulum Merdeka memberikan pembelajaran project learning, memberikan ruang kepada guru dan peserta didik untuk melihat masalah dalam keseharian dan mencoba menemukan solusi dari masalah tersebut. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir, yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan Indonesia, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman, serta terdapat beberapa perubahan yang saya alami. Di antaranya saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, menanamkan mindset saya bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha menuntun peserta didik untuk mengembangkan segala potensi-potensi yang dimilikinya dan menggerakkan segala daya dan upaya
untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang.